Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Alhamdulillah, kita kemarin sudah mempelajari al-mamnu'u minas sharaf, yaitu isim-isim yang terhalang dari sharaf di pelajaran ke-22 halaman 118. Dan kita juga sudah mempelajari macam-macamnya. Jadi macam-macam al-mamnu' minas sharaf itu hanya isim ya. Adapun fi'il atau kata kerja itu tidak masuk ke al-mamnu'u minas sharaf. Kenapa? Karena fiil atau kata kerja itu memang dari sananya tidak pernah menerima tanwin ya. Dan karena tanwin itu memang kekhususan isim atau salah satu tanda isim itu adalah tanwin. Baik. Kemudian kita juga sudah mempelajari macam-macamnya. Yang pertama adalah di sini ada Zainab, nama perempuan. Zainab, nama perempuan yang lebih dari 3 huruf. Kemudian Hamzah, nama laki-laki yang berakhiran tak marbuthah. Ada Utsman, nama yang berakhiran alif nun. Kaslan juga sifat berakhiran alif nun, atau lebih tepatnya mengikuti wazan fa'lanu ya. Jadi kaslan, jaw'an, atsyan, syaba'an, mal'an itu mengikuti wazan fa'lanu. Kemudian ada Ahmad di sini, isim yang mengikuti pola fi'il. Adapun Anwaru, Akbaru, Ahsanu ini seharusnya masuk ke sini sih, masuk ke yang ba, yaitu kategori sifat yang mengikuti pola af'alu. Anwaru itu lebih terang, Akbaru itu lebih besar atau paling besar, Ahsanu itu paling bagus atau lebih bagus ya. Dan ini juga bisa dijadikan nama orang ya, Anwar, Akbar sama Ahsan. Kemudian abyadu tadi ya. Jadi abyadu itu abyadu, aswadu, ahmaru itu mengikuti pola af'alu. Ya, sama kayak anwaru, akbaru, ahsanu. Ya, jadi yang mengikuti pola af'alu itu kebanyakan warna ya. Kemudian sama isim tafdil. Isim tafdil ya tadi anwaru, akbaru, ahsanu itu isim tafdil namanya. Ya, pokoknya yang memiliki arti lebih atau paling ya. Anwaru lebih terang atau paling terang, akbaru lebih besar atau paling besar, ahsanu lebih bagus atau paling bagus. Kemudian ada warna abyadu putih, aswadu ya, aswadu hitam, ahmaru merah, asfaru kuning, akhdaru hijau, azraqu biru ya. Dan warna ini ya, kalau misalkan dia mensifati muannas, maka dia tidak menggunakan pola af'alu, tapi menggunakan pola fa'la'u. Ya, kayak aswadu. Ya. Kalau muannas sauda, sauda. Ya. Habbatu as-sauda, biji yang hitam. Atau kalau putih berarti baydha ya, baydha. Kemudian yang kelima ini ada William, nama asing, William, Eduardo, London, Baris, Uzbekistan dan lain sebagainya. Kemudian Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yunus, Yusuf itu walaupun nama nabi, mereka itu nama non Arab. Kemudian agniya, asdiqa dan lain sebagainya di sini adalah sighah muntahal jumu' atau isim-isim yang mengikuti pola jamak taksir tertentu ya. Namanya sighah muntahal jumu' ya, istilahnya seperti itu, sighah muntahal jumu'. Agniya mengikuti pola af'ila, fuqara mengikuti pola fu'ala, kemudian masajidu mengikuti pola mafa'ilu, kemudian manadilu mengikuti pola mafa'ilu. Baik. Ya, itu sekedar review atau murojaah dari pelajaran yang lalu. Kemudian kita langsung saja ke al-kalimat al-jadidah. Ya, al-kalimat al-jadidah di sini ada al-finjan yaitu teko. Al-finjan teko ya, jamaknya fanajinu, teko-teko. Al-madrasah ini bukan kosakata baru. Al-madrasah sekolahan
Madaris jamaknya, al-masjid masjid, jamaknya masajid. Ad-daqiqah yaitu menit atau 1 menit ya. Ad-daqiqah 1 menit, ad-daqiqatani 2 menit, daqaik lebih dari 2 menit. Kemudian qala ini fiil artinya dia telah berkata. Qala artinya dia telah berkata. Kemudian ada al-mindil. Ini juga bukan kosakata baru, artinya sapu tangan. Al-miftah kunci, jamaknya mafatihu. Abyadu putih, ahmaru merah, akhdaru hijau, aswadu hitam, azraqu biru, asfaru kuning. Ya. Silakan dihafalkan kosakata ini. Ya. Insyaallah nanti ada tes. Ya. Ada tes untuk kosakata yang baru. Baik. Kemudian ya kita lanjut ke halaman berikutnya atau pelajaran yang baru, yaitu ad-darsus tsalitsu wal 20, pelajaran ke-23. Pelajaran ke-23. Di pelajaran ke-23 ini itu temanya masih sama sebenarnya, yaitu al-mamnu' minas sharaf. Tetapi di sini kita akan dihadapkan dengan kasus apabila isim yang mamnu' minas sharaf ini, isim yang terhalang dari tanwin ini dalam keadaan majrur ya. Dalam keadaan majrur. Apa itu majrur? Majrur itu adalah salah satu tanda i'rab. Salah satu tanda i'rab. Jadi di dalam bahasa Arab i'rab itu adalah ilmu mempelajari harokat akhir ya. Ilmu yang mempelajari harokat akhir setiap kata. Ada marfu. Jadi kalau isim itu ada 3 keadaan. Marfu, tanda aslinya itu dhammah. Kemudian mansub, tanda aslinya itu fathah. Kemudian majrur, tanda aslinya itu kasrah. Saya tuliskan saja biar lebih jelas. Ya. Jadi di dalam bahasa Arab ada ilmu namanya i'rab. Nah, i'rab yaitu ilmu mempelajari harokat akhir. Dan i'rab itu ada kalau di isim ya. Nah, itu ada marfu, ada mansub, kemudian ada majrur. Ada majrur ya. Marfu itu tanda aslinya itu dhammah. Kemudian mansub tanda aslinya itu fathah. Adapun majrur tanda aslinya itu kasrah ya. Nah, jadi di pelajaran ke-23 ini kita dihadapkan sebuah kasus apabila isim yang mamnu' minas sharaf atau isim yang terhalang dari tanwin itu dalam kondisi majrur ya. Apakah dia bisa dikasrohkan atau tidak ya. Kita nggak baca percakapannya dulu, tapi kita langsung saja ke tamrin 1 ya, ke tamrin 1. Ta'ammal artinya perhatikanlah. Al-amtsilah yaitu misal-misal atau contoh-contoh al-atiyah berikut ini. Di sini ada 2 kata ya. Pertama adalah Muhammadun, kemudian yang kedua Zainab. Ya, perhatikan Muhammad sama Zainab. Perbedaannya apa di sini? Ya, Muhammad itu bisa ditanwin, Muhammadun. Adapun Zainab tidak bisa ditanwin, Zainabu. Kenapa? Karena Muhammadun itu tidak ada sebab untuk menjadikan dia mamnu' minas sharaf.
Jadi dia tidak mamnu' minas sharaf. Adapun Zainab ada sebab yang menjadikannya mamnu' minas sharaf. Apa itu? Nama perempuan yang lebih dari 3 huruf ya. Nama perempuan lebih dari 3 huruf, maka dia masuk ke al-mamnu' minas sharaf. Ya. Nah, tadi kan kita bahas tanda i'rab majrur ya. Majrur. Ya, jadi di sini apa jadinya kalau mamnu' minas sharaf ini majrur ya. Majrur itu apa ya? Majrur kalau dalam isim mufrad itu memiliki tanda akhir kasrah. Memiliki tanda akhir kasrah. Nah, keadaan majrur itu ada berapa? Ada 2 ya. Jadi keadaan majrur itu yang paling sedikit, cuma ada 2. Nanti ada keadaan mansub itu lumayan banyak, kemudian marfu juga banyak. Baik. Yang majrur itu keadaannya cuma 2, yaitu keadaan pertama itu ketika didahului huruf jar. Ya, ini keadaan pertama. Ada min, ada ila, kemudian ada li di sini. Ya. Kemudian keadaan yang kedua adalah ketika dia menjadi mudhof ilaih. Ketika dia menjadi mudhof ilaih. Ya, jadi yang keadaan pertama ini didahului huruf jar, maka isim setelah huruf jar itu majrur atau berharokat akhir kasroh. Ya. Min Muhammadin, ila Muhammadin, li Muhammadin. Ya. Semuanya berharokat akhir kasroh. Kemudian ketika Muhammad menjadi mudhof ilaih itu juga berharokat akhir kasroh. Kitabu Muhammadin, bukunya Muhammad. Nah, sekarang Zainab. Nah, Zainab ini mamnu' minas sharaf, terhalang dari tanwin. Ternyata ya, dia juga terhalang dari kasroh. Maksudnya harokat akhir kasroh ya. Kalau huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga, pokoknya bukan huruf terakhir, itu mau kasroh ya terserah asalnya. Nah, adapun harokat akhir dari mamnu' minas sharaf itu tidak boleh kasroh. Ya, tidak boleh kasroh. Contohnya di sini min Zainaba, ya, dari Zainab. Nah, perhatikan harokat akhirnya fathah. Ya. Karena dia tidak boleh kasroh maka diganti dengan fathah, ila Zainaba. Kemudian li Zainaba, kitabu Zainaba. Ingat ya, dia ketika majrur itu harokat akhirnya diganti dengan kasroh. Jangan diganti dengan dhammah, tapi diganti diganti dengan fathah. Jangan diganti dengan dhammah, tapi diganti dengan fathah. Baik. Semoga bisa difahami. Nah, insyaallah untuk percakapannya kita akan ulas di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silahkan chat Japri atau di grup Majelis Bahasa Arab dan Tahsin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.